Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada samiin kisah sahabat Nabi 313. Kali ini saya akan menceritakan tentang sahabat Nabi yang bernama Abdillah bin Abdullah bin Ubay. Tapi sebelum kita menceritakan Abdillah, kita akan menceritakan tentang Abdullah dulu bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu adalah seorang yang dari Madinah. Dulu pernah Abdullah bin Ubay itu mau menjadi raja di Madinah. Tapi karena Kanjeng Nabi sendiri telah diutus menjadi Rasul, Abdullah bin Ubay gagal menjadi raja. Makanya dia sangat benci sekali terhadap Rasulullah dan dia termasuk orang yang munafik. Jadi pernah suatu ketika Kanjeng Nabi itu mendengar dari pimpinannya Banu Mustalik yang bernama Al-Harits bin Abi Diror itu mempersiapkan gencatan senjata untuk menyerang orang-orang Islam. Makanya Kanjeng Nabi langsung persiapkan pasukannya. Bahkan Abdullah bin Ubay ikut pada garda Kanjeng Nabi. Namun setelah selesai perang, Abdullah bin Ubay itu berkata kepada para pasukannya, "Nah, sekarang ini orang terhormat akan mengusir kepada orang-orang yang terhina." Kata-kata ini dari Abdullah bin Ubay mengatakan orang terhina ini adalah untuk ditujukan kepada Kanjeng Nabi. Namun kata-kata dari Abdullah bin Ubay didengar oleh Zaid bin Arqam. Kemudian Zaid bin Arqam pun wadul atau mengatakan kepada Kanjeng Nabi tentang hal tersebut. Apalagi di situ juga ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab marah. "Udahlah Kanjeng Nabi, kamu jenengan suruh Abbad bin Bishr untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Dia itu orang munafik." Namun apa yang terjadi saat Abbad bin Bishr mau bertanya kepada Abdullah bin Ubay disangkal, "Oh, saya enggak mengatakan itu." Dan hal tersebut akhirnya turun ayat dan membenarkan Zaid bin Arqam. Akhirnya anaknya pun yang bernama Abdillah itu berkata kepada Kanjeng Nabi, "Ya Kanjeng Nabi, kalau kamu ingin membunuh ayah saya, biarkan saya sendiri yang membunuh ayah saya. Jangan orang lain. Kalau orang lain yang membunuh ayah saya, maka saya akan dendam kepada orang tersebut. Dengan hal tersebut saya pasti akan masuk neraka. Dan orang-orang Ansor juga tahu saya ini adalah orang yang berbakti kepada orang tua saya." Jadi Kanjeng Nabi dawuh, "Ya udahlah, kamu berbaktilah kepada orang tua, karena orang tua kamu sendiri itu hanya mengetahui kebaikanmu saja." Itu kebaikan dari Abdullah bin Ubay. Bahkan Abdillah ini anaknya dari Abdullah bin Ubay, saat ayahnya Abdullah bin Ubay mau masuk ke Madinah itu dihadang oleh anaknya sendiri. Bukan orang lain, tapi anaknya sendiri.
ayo kamu dalam keadaan pedang terhunus, kamu tidak boleh masuk ke sini kecuali atas izin Kanjeng Nabi. Namun ayahnya ini tetap memaksa, sehingga dengan terpaksa Abdillah pun menyerang ayahnya sendiri. Dengan hal tersebut, akhirnya Abdullah bin Ubay menyerah dan mengutus seseorang untuk minta izin kepada Kanjeng Nabi agar Abdullah bin Ubay itu bisa masuk ke Madinah. Dan juga lagi ada cerita bahwasanya Abdullah bin Ubay saat dia meninggal, anaknya si Abdillah itu adalah orang yang tetap berbakti kepada orang tuanya, sehingga Abdillah mendekati Kanjeng Nabi dan meminta gamisnya Kanjeng Nabi agar Kanjeng Nabi berkenan memberikannya dan mengkafani ayahnya dengan gamisnya Kanjeng Nabi. Akhirnya mayat sang ayah dikafani dengan gamisnya Kanjeng Nabi. Namun setelah itu Abdillah pun mendatangi Kanjeng Nabi lagi untuk mensolati Abdullah bin Ubay. Tapi karena hal tersebut, Umar bin Khattab itu menentang. Apa dia itu Abdullah bin Ubay adalah orang munafik, jadi dia nggak pantas untuk disolati. Dan karena itu turunlah ayat 84 dari surat Taubat. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.